Pernah kepikiran nggak, gimana sih caranya kita bisa benar-benar kuat dan kebal dari bahaya narkoba? Nah, pembahasan kali ini kita akan coba bedah caranya membangun sebuah benteng pribadi yang kokoh terinspirasi dari seri e-book Ikhlas, sebuah literasi yang tujuannya untuk mencerdaskan kita semua. Kita mulai dari sini, dari kenyataannya. Narkoba itu bukan cuma soal salah pergaulan ya, efeknya itu kayak bola salju yang hancurin semua yang penting dalam hidup kita. Dari kesehatan fisik kita, hubungan dengan orang yang kita sayang, sampai ya masa depan kita sendiri. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau ancamannya senyata itu, ya pertahanan kita juga harus beneran kuat dong. Kita nggak bisa cuma diam aja. Kita harus proaktif, membangun benteng yang kokoh dari dalam maupun dari luar. Yuk, kita lihat gimana caranya. Oke, sebelum kita membangun bentengnya, kita harus kenalan dulu sama musuh yang kita hadapi. Biar kita tahu persis apa yang harus diwaspadai dan nggak salah strategi kan? Lihat deh, serangannya tuh dari segala arah, nggak cuma satu sisi. Dari sisi kesehatan, wah ini ngeri, bisa sampai kerusakan otak permanen. Terus psikologis, ini yang sering nggak kelihatan, bisa memicu depresi, paranoia, bahkan lebih parah lagi. Belum lagi urusan sosial, hubungan sama keluarga, teman, bisa hancur berantakan. Dan tentu aja hukum, yang ujung-ujungnya bisa penjara. Jadi serangannya tuh total, nggak main-main. Oke, udah cukup ya bahas ancamannya, sekarang kita masuk ke bagian solusinya. Gimana cara bangun benteng pertahanan kita? Nah, pertahanan pertama dan yang paling utama itu ya dari dalam diri kita sendiri. Kita sebut aja ini keterampilan hidup atau life skills. Dan kerangkanya, kita bisa pakai filosofi ikhlas. Keren ya namanya, ini bukan cuma singkatan loh, tapi benar-benar blueprint buat kita. Ada I, integrasi nilai positif. K, keseimbangan emosi. H, hubungan sosial yang sehat. L, latihan terus-terusan. A, analisis diri. Dan S, strategi berbasis hasil. Tiap huruf ini tuh kayak batu bata yang bakal kita susun jadi benteng yang kokoh. Yuk kita bahas salah satu batu bata terpenting, kecerdasan emosional. Gampangnya gini, ini tuh semacam tameng mental kita. Waktu kita lagi stres, lagi down, lagi marah. Nah, kecerdasan emosional inilah yang bantu kita ngelola perasaan itu dengan sehat. Bukannya malah lari ke hal-hal negatif kayak narkoba. Jadi intinya bukan ngehindarin perasaan, tapi pinter ngelolanya. Terus gimana caranya ngelola stres? Gampang kok, ada 3 langkah praktis yang bisa langsung dicoba. 1, coba deh teknik relaksasi kayak tarik napas dalam-dalam atau meditasi singkat. 2, gerakin badan. Olahraga itu ngeluarin endorfin, hormon senang alami dari tubuh kita. 3, cari hobi atau lakuin hal-hal kreatif. Ini semua senjata sehat kita buat ngelawan pemicu stres. Tapi, benteng diri sekuat apapun butuh dukungan dari luar. Kayak kastil yang butuh tembok pertahanan luar kan? Nah, tembok luar kita itu adalah keluarga dan komunitas. Yuk kita lihat gimana mereka bisa memperkuat pertahanan kita. Nah, ini perbedaannya kelihatan banget. Di satu sisi ada keluarga yang suportif, komunikasinya enak, terbuka, jadi rumah yang aman. Tapi di sisi lain ada juga keluarga yang berisiko, yang kurang perhatian, komunikasinya jelek. Nah, ini bisa jadi celah di benteng kita. Jadi peran keluarga itu fundamental banget. Tembok pertahanan berikutnya, ya sekolah dan lingkungan sekitar kita. Coba bayangin, sekolah yang ngasih edukasi, yang punya layanan konseling, ditambah lagi sama komunitas yang nyediain tempat buat kegiatan positif. Ini kan jadinya lingkungan anti narkoba. Keduanya harus kerja bareng. Ini kuncinya. Zaman sekarang, tantangannya juga makin modern. Kita nggak bisa nutup mata soal media sosial misalnya. Dan yang paling penting, kita harus ingat, kalaupun benteng kita pernah jebol, selalu ada jalan buat bangkit dan membangunnya lagi. Soal media sosial, ini emang kayak pisau bermata dua, ya kan? Bisa jadi tempat kita belajar hal positif, nemu influencer yang baik. Tapi, di sisi lain, glamorisasi narkoba dan tekanan buat kelihatan keren itu nyata banget. Makanya, kita harus pinter-pinter nyaring informasi. Literasi digital itu skill wajib zaman sekarang. Dan kalau skenario terburuk terjadi, jangan pernah putus asa. Ada harapan. Proses pemulihan itu ada tahapannya, jelas kok. Mulai dari detoksifikasi, bersih-bersih badan dibantu medis, lanjut ke terapi psikologis buat nyembuhin luka di dalam. Dan terakhir, reintegrasi sosial, belajar lagi buat balik ke masyarakat. Selalu ada jalan pulang. Karena pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal jangan, bukan cuma soal ngehindarin yang jelek,
tapi lebih ke membangun sesuatu yang baik, yang positif. Jadi gimana caranya kita merawat benteng ini untuk jangka panjang? Ada satu kutipan yang dalam banget maknanya. Tubuh manusia adalah amanah dari Allah yang harus dijaga. Coba deh kita resapi. Kalau kita lihat tubuh kita sebagai titipan yang berharga, cara kita memperlakukannya pasti beda kan? Menjaga diri dari narkoba jadi sebuah tanggung jawab, bukan cuma pilihan. Jadi, intinya apa? Kunci buat masa depan yang sehat itu ada 3. Pertama, punya tujuan hidup. Mau jadi apa? Mau ngapain? Kedua, bangun lingkungan pertemanan yang positif. Dan ketiga, terus asah cara-cara sehat buat ngadepin masalah. Anggap aja ini jadwal rutin buat maintenance benteng kita. Nah, setelah kita bongkar semua lapisannya, dari dalam diri, keluarga, sampai lingkungan, pertanyaannya saya balikin ke Anda. Kira-kira, bagian benteng mana nih yang mau Anda perkuat mulai hari ini? Karena benteng yang paling kokoh itu dibangunnya nggak semalam, tapi bata demi bata setiap hari.